Perkenalkan, nama saya N. Fitri Widayati dengan NIM 530102200084. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Salatiga dengan prodi Sejarah Peradaban Islam. Kali ini saya akan membahas tentang seorang filsuf, politis, penyair besar pada abad 20, yaitu Muhammad Iqbal. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang biografi Muhammad Iqbal, bagaimana sih riwayat hidupnya, riwayat pendidikannya, dan riwayat keluarganya. Baik, biografi Muhammad Iqbal merupakan penyair, filsuf, serta pembaruan Islam. Dia dilahirkan di Sialkot, Punjab, yang sekarang menjadi bagian dari wilayah Pakistan. Ia dilahirkan pada tanggal 9 November 1877 Masehi. Nah, kakek dari Muhammad Iqbal yaitu bernama Syekh Rafiq, yang merupakan seorang penjajah selendang yang berasal dari Loihar, Kashmir. Penduduk Kashmir yang awalnya beragama Hindu, kemudian telah menganut Islam selama kurang lebih 500 tahun. Jika diikuti jejak leluhurnya, Muhammad Iqbal berasal dari lingkungan Brahmana atau subkasta Sapru. Nah, ayah dari Muhammad Iqbal yaitu bernama Nur Muhammad, yang merupakan seorang muslim yang soleh dari pengamal tasawuf atau sufi yang telah mendorong Iqbal untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, ibunda Iqbal yaitu Imam Bibi juga dikenal sebagai seorang yang sangat religius. Dia membekali kelima anaknya yang terdiri dari tiga putri dan 2 putra dengan pendidikan dasar yang disiplin, keilmuannya yang kuat. Nah, di bawah bimbingan kedua orang tua inilah Iqbal tumbuh dan dibesarkan. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang riwayat pendidikan dan karir dari Muhammad Iqbal. Perjalanan intelektual dari Muhammad Iqbal dimulai dari pendidikan dasar di Sialkot, Punjab. Ia kemudian melanjutkan sekolah ke Lahore di Hertfordshire College yang dibimbing oleh Sir Thomas Arnold, seorang filsuf dan orientalis yang terkenal pada waktu itu. Muhammad Iqbal memperoleh gelarnya MA pada tahun 1899, lalu menjadi dosen di Oriental College Lahore pada bidang bahasa Arab. Muhammad Iqbal pada tahun 1905 belajar di Universitas Cambridge, Inggris, mendalami ilmu filsafatnya. 2 tahun kemudian ia melanjutkan studi ke Munich, Jerman, dan berhasil meraih gelar doktornya. Lalu Muhammad Iqbal pada tahun 1908 kembali ke Lahore atau India, bekerja menjadi pengacara dan dosen filsafat. Lalu Muhammad Iqbal pada tahun 1905 pergi ke Eropa atas nasihat Sir Thomas Arnold untuk belajar filsafat barat di Trinity College Universitas Cambridge sambil kuliah ilmu hukum di London. Selama 3 tahun belajar di Eropa menjadikan alam pikirannya semakin luas dan mendalam. Hal ini karena ia tidak hanya kuliah di Universitas Cambridge, namun secara antusias ia juga menuntut berbagai macam ilmu pengetahuannya di Cambridge, London, dan Jerman. Selama di Eropa, Muhammad Iqbal menyerap pemikiran tokoh barat seperti Nietzsche, Kant, Bergson, dan Hegel
Tapi dia tidak berhenti di sana. Ia kembali ke dunia Islam dengan misi, yaitu membangkitkan kesadaran umat muslim. Pada tahun 1922, Muhammad Iqbal memperoleh gelar Sir dari pemerintahan Inggris. Seorang bangsa Eropa secara kebetulan datang ke Lahore membacakan syair-syair dari Muhammad Iqbal. Nah, dari peristiwa tersebut ia ingin bertemu dengan Muhammad Iqbal. Kemudian gubernur mengundang Muhammad Iqbal ke Wisma Negara dan memperkenalkan kepada tamu-tamu tersebut. Kedua orang itu membicarakan berbagai macam mengenai sastra, filsafat, dan seni. Muhammad Iqbal pulang ke rumahnya. Sang tamu segera menemui gubernur dan menyatakan dengan heran mengapa pemerintahan India tidak memberikan dan berbuat sesuatu untuk memberikan penghargaan kepada Muhammad Iqbal. Pada tahun 1930, Muhammad Iqbal diangkat menjadi Presiden Liga Muslim dan hadir dalam perundingan meja bundar di London. Pada tahun 1933, ia menghadiri Konferensi Islam Yerusalem, kemudian pergi ke Afghanistan untuk membicarakan pembentukan Universitas Kabul. Lalu Muhammad Iqbal meninggal pada usia 62 tahun pada tanggal 21 April 1938. Nah, teman-teman, di sini pasti kita penasaran ya, apakah sejarah hanya kisah masa lalu atau malah menjadi panggung tempat manusia menulis takdirnya sendiri. Nah, kita bakal mencari jawabannya menurut Muhammad Iqbal ini gimana sih? Apakah sejarah hanya kisah masa lalu atau malah menjadi panggung tempat manusia untuk menulis takdirnya sendiri? Kita tidak tahu. Kita cari jawabannya menurut Muhammad Iqbal. Nah, menurut Muhammad Iqbal, sejarah bukanlah takdir, tapi merupakan ladang perjuangan jiwa. Nah, inilah pandangan revolusioner Iqbal tentang sejarah. Sejarah sebuah proses spiritual, kreatif, dan penuh harapan. Di dalam dunia Islam yang mulai kehilangan arah, banyak melihat sejarah sebagai takdir, bahwa kejatuhan peradaban hanyalah kehendak Allah dan kita hanya bisa pasrah gitu, teman-teman. Tapi menurut Muhammad Iqbal, semua itu tidak. Dalam bukunya The Reconstruction of Religious Thought in Islam, Iqbal menulis, artinya sejarah ya teman-teman, manusia bukan korban sejarah. Kita adalah pencipta sejarah jika kita memiliki kesadaran akan khudi, diri sejati kita. Nah teman-teman, khudi itu apa sih? Kita cari ya. Khudi adalah inti filsafat menurut Iqbal. Ini bukan ego biasa, ini adalah kesadaran spiritual, potensi ilahi dalam diri manusia. Sejarah bagi Iqbal adalah panggung di mana khudi diuji, tumbuh dan melampaui batasnya. Iqbal terinspirasi oleh Henry Bergson yang menyebut waktu bukan sekedar angka, tapi pengalaman hidup dalam pandangan Iqbal. Nah, waktu adalah peluang ilahi. Setiap detik adalah momen penciptaan, bukan hanya pengulangan. Iqbal juga membaca
sejarah lewat Al-Quran. Dalam surah Ibrahim ayat 5, yaitu Allah berfirman, dan ingatkanlah mereka pada hari-hari Allah, atau disebut juga dengan ayamullah. Nah, ayamullah itu apa sih teman-teman? Kita simak bareng-bareng ya. Ayamullah adalah momen dalam sejarah ketika Tuhan menampakkan kehendaknya. Kejayaan dan kehancuran bukan tanpa sebab. Ada hukum ilahi yang bekerja melalui aksi manusia. Maka sejarah bukan catatan kering, tetapi refleksi moral bangsa yang sadar akan khudinya, akan bangkit, yang pasif akan tenggelam. Nah, Muhammad Iqbal juga mengkritik pemikiran Barat. Katanya, Marx melihat sejarah sebagai konflik ekonomi. Positivisme melihatnya sebagai hukum alam. Tapi mereka lupa satu hal, yaitu apa? Jiwa manusia. Teman-teman, kita sudah membahas tentang Khudi di awal tadi. Nah, selain Khudi, ada beberapa gagasan utama dalam filsafat sejarah Muhammad Iqbal, yaitu ijtihad dan pembaruan Islam. Iqbal menekankan pentingnya ijtihad atau berpikir kritis dalam hukum Islam. Ia ingin umat Islam keluar dari kejumudan dan beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Nah, yang kedua, gerakan sejarah sebagai evolusi spiritual. Muhammad Iqbal tidak melihat sejarah secara materialistis seperti Marx, tapi ia melihatnya sebagai perkembangan rohani umat manusia menuju ke sempurnaan. Muhammad Iqbal tidak hanya dikenal sebagai penyair dan filsuf saja, tetapi juga sebagai pembaruan Islam. Dalam dunia modern yang penuh tantangan kolonialisme, sekularisme, dan kemunduran umat, Muhammad Iqbal mengajak umat Islam untuk mereformasi cara berpikir mereka. Nah, cara berpikir apa sih yang direformasikan oleh Muhammad Iqbal? Ada yang tahu nggak? Nah, Muhammad Iqbal mereformasi cara berpikir umat Islam agar lebih dinamis, kreatif, dan progresif, khususnya dalam menghadapi tantangan modern. Ada beberapa poin-poin utama tentang cara berpikir apa yang direformasikan oleh Muhammad Iqbal. Nah, dari taklid ke ijtihad, apa yang ia reformasi? Iqbal menolak taklid buta, yaitu mengikuti pendapat ulama lama tanpa berpikir kritis. Lalu ada dari pandangan teosentris tertutup ke pandangan teosentris kreatif. Apa yang ia reformasikan? Cara berpikir teosentris yang pasif, di mana manusia hanya tunduk tanpa peran aktifnya. Lalu ada beberapa gagasan pembaruannya, yaitu pentingnya ijtihad atau penalaran hukum. Muhammad Iqbal menolak taklid buta terhadap tradisi lama. Ia juga percaya bahwa pintu ijtihad harus dibuka kembali agar umat Islam bisa merespons persoalan modern dengan kreatif dan otentik. Lalu ada juga rekonstruksi pemikiran Islam lewat bukunya, yaitu The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Iqbal menyerukan agar umat Islam merekonstruksi kembali teologi, filsafat, dan hukum mereka berdasarkan
Al-Quran, bukan hanya warisan abad pertengahan saja. Lalu ada sintesis timur dan barat. Muhammad Iqbal bukannya tidak anti barat, justru ia mengambil nilai-nilai positif seperti rasionalitas, disiplin, dan sains, lalu menggabungkan dengan spiritualitas Islam. Begitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang karya dan syair Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal juga menulis banyak karya dalam bahasa Urdu dan Persia. Beberapa karya terkenalnya yaitu Asrar-i Khudi atau Rahasia Diri. Itu merupakan sebuah puisi filsafat yang menjelaskan bagaimana individu menemukan makna hidupnya lewat khudi yang sudah kita bahas tadi. Lalu ada Rumus-i Khudi atau Rahasia Ketidakterpisahan. Nah, ini membahas tentang pentingnya komunitas dalam pembentukan diri. Lalu ada The Reconstruction of Religious Thought in Islam 1930 yang sudah kita bahas tadi. Kumpulan ceramah filosofis yang menyatukan pemikiran Islam dan modernitas. Muhammad Iqbal bukan hanya penyair, tetapi juga peletak fondasi ideologis Pakistan. Ia membayangkan sebuah negeri tempat umat Islam bisa menghidupkan semangat ijtihad, bukan sekedar negara teokratis. Muhammad Iqbal juga memengaruhi banyak tokoh, yaitu dari Ali Shariati di Iran hingga pemikir-pemikir muda di dunia Islam. Semangatnya masih relevan sampai hari ini, membangkitkan kesadaran sejarah, menguatkan identitas, dan mendorong kemajuan umat. Sekarang kita akan membahas tentang kesimpulan semua yang kita bahas tadi. Filsafat sejarah dan Muhammad Iqbal bukan hanya seorang penyair dan filsuf. Ia adalah pelopor kebangkitan kesadaran umat Islam di zaman modern. Dalam filsafat sejarah, Muhammad Iqbal menolak pandangan yang pasif dan fatalistik. Ia melihat sejarah bukan sebagai nasib yang tidak bisa diubah, tapi sebagai arena perjuangan spiritual dan moral. Bagi Muhammad Iqbal, manusia adalah makhluk yang diberi kehendak dan kekuatan untuk menciptakan masa depan dengan konsep khudi atau ego kreatif. Ia mendorong setiap individu untuk bangkit, berpikir mandiri, dan berkontribusi pada kebangkitan umat. Nah, lalu ada gagasan terkenal atau yang sudah kita bahas tadi, yaitu khudi, kesadaran diri sebagai motor sejarah. Lalu ada ijtihad sebagai sarana pembaruan hukum dan pemikiran Islam. Lalu ada juga tentang sejarah sebagai proses ruhani, bukan hanya sekedar materi. Lalu kritik terhadap stagnasi umat dan materialisme barat. Ada karya-karya penting Muhammad Iqbal, yaitu Asrar-i Khudi tentang kekuatan ego dan spiritual diri. Lalu ada Rumus-i Khudi tentang hubungan antara individu dan masyarakat. Lalu ada The Reconstruction of Religious Thought in Islam, yaitu membahas tentang upaya membangun kembali pemikiran Islam dalam dunia modern. Lalu dia juga memiliki syair-syair yang menggugah. Muhammad Iqbal menyampaikan filsafatnya lewat puisi yang dalam dan menggugah, seperti bangkitkan jiwamu sedemikian rupa hingga Tuhan pun bertanya, apa kehendakmu? Lalu beliau juga memiliki warisan abadi. Warisan Muhammad Iqbal hidup dalam semangat
anak-anak muda, pemikiran, dan perjuangan yang ingin melihat Islam bukan sebagai kenangan masa lalu, tetapi sebagai cahaya peradaban masa depan. Ia mengajarkan bahwa perubahan sejati dimulai dari perubahan cara berpikir. Nah, umat yang tidak mampu menciptakan sejarah akan terkubur di dalamnya. Filsafat sejarah Muhammad Iqbal adalah ajakan untuk berpikir, bergerak, dan menciptakan. Ia tidak hanya membicarakan masa lalu, tapi menyulut untuk membantu masa depan menjadi lebih baik. Itu teman-teman. Tidak terasa sudah akhir video kita. Terima kasih teman-teman sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Terima kasih.